Endang Surahman Hartono, ex-gitaris Stinky, melayangkan somasi kedua lewat pengacara Firdaus Oiwobo. Ia meminta agar Andre Taulany membayar ganti rugi 35 miliar rupiah dan meminta maaf di 20 media sebelum tanggal 8 Januari 2023. Jika permintaan itu tidak dilaksanakan, pihak Endang akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Somasi itu yang kedua itu belum, karena kan rencananya kalau tidak ditanggapi besok mau ke Polda Metro Jaya. Silakan, mau ke Polda boleh, mau ke warung kontre boleh, ntar saya siapin makanan boleh. artinya Pak Haji siap ya menghadapi apapun yang mereka lakukan. Siap, kan saya nggak salah. Orang saya nggak salah, kenapa saya harus takut? Tapi sebelumnya ini ada kisru-kisru ini ada komunikasi nggak sih sama Endang sendiri Pak Haji? Misalnya dia kayak nelpon dulu, berusaha katanya nelpon nggak diangkat-angkat tuh. Tidak ada, karena saya nggak tahu nomor telepon. Pak Haji sama teman-teman Stinky lain ada nggak sih rencana buat diskusi duduk bareng sama Endang itu? Ada omongan itu? Belum ada. Tapi kalau Irwan sama saya sih udah dan gini. Sebenarnya saya juga bingung, kenapa saya jadi diributin sih gitu. Satu tadi bilang saya udah vakum, udah nggak ada terlibat lagi dengan Stinky. Kalau mau bicaralah antara Endang sama Stinky gitu. Dan saya udah nggak ada urusan lagi di sini. Udah bukan personil juga gitu. Main lagi sih nanti di situ. Kenapa harus Pak Haji yang selalu dicecar? Nah, tanyakan kepada mereka, jangan tanyakan kepada saya. Nggak mungkin ada background apa gitu Pak Haji? Background saya ini. Enggak. Ngapain mesti dilawan? Kan saya udah sesuai undang-undang. Udah itu aja. Saya pokoknya ngikutin undang-undang yang udah ada. Saya mengikuti aturan yang udah ada. Kan saya bilang, saya tidak melancang, saya tidak maling, nggak minta izin. Semua kan saya minta izin sesuai dengan aturan. Udah, apalagi. Tapi akan membawa konsultasi lawyer gitu, Lawyer. konsultasi hukum nggak sih buat menghadapi ini Pak Haji? Saat ini belum perlu. Menurut saya saat ini lawyer saya adalah para netizen. Karena netizen di luar sana banyak mendukung saya dan mereka lebih pintar. Mereka lebih tahu gitu loh apa yang terjadi. Jadi pengacara saya adalah para netizen tercinta. Pesan saya buat Endang ini, saya support apabila Endang ingin memperjuangkan hak. Tapi Endang juga harus tahu cara memperjuangkannya bagaimana yang baik. Kan sudah ada lembaga, sudah ada aturannya segala macam. Nah, kalau mau merubah atau mau melakukan sebuah evaluasi, mungkin menyuarakan gitu ya, mewakili teman-teman pencipta yang lain bersama-sama ke lembaga yang memang sudah menetapkan aturan ini supaya nggak simpang siur. Itulah perjuangannya di situ. Jangan mensomasi A, mensomasi B. Sebenarnya yang menurut saya salah ya, karena bukan di situ arahnya. Harusnya ke lembaga yang membuat aturan ini. Kenapa aturan ini dibuat oleh lembaga kolektif tersebut? Supaya tidak terjadi begini nih, kisruh begini. Kalau semua pencipta somasi sana, somasi sini, somasi sana, somasi sini, nggak kelar-kelar. Itu satu. Terus kedua, nggak usah mungkin soal jasa. Berjasalah buat saya, berjasalah buat Stinky. Ingat, Stinky besar itu bukan jasa satu orang, tapi berlima. Semuanya punya jasa. Terlepas besar kecilnya persentasenya, tetap aja ada jasa. Jadi nggak usah ngomongin soal itu. Dan saya pun tetap nggak lupa kok asal saya dari mana, dari Stinky betul. Tapi ketika kemudian saya berkembang sampai saat ini, itu atas dasar ya kreativitas yang saya punya, kerja keras yang saya punya, di luar nyanyi ya gitu. Nah, akhirnya orang makin kenal dengan saya. Di luar dari sebagai vokalis, malah orang tahunya sekarang saya komedian. Itu artinya kan adalah usaha saya, bukan dompleng Stinky. Nama saya kan bukan Andre Stinky, Andre Taulany. Kalau Endang kan masih namanya masih pakai Endang Stinky, walaupun dia udah dipecat dari Stinky, tapi tetap pakai gitu, nggak ada masalah. Jadi ya udah, masing-masing harus legowo, terima ya. Saya pun juga nggak mau ada permusuhan. Saya tetap support Endang. Tapi siap bertemu sama Endang kalau misalnya diajak bertemu dan boleh mencari solusi perdamaian gitu ya. Sementara ini somasi itu diapain atau gimana?
somasi diabaikan, somasi nggak diabaikan, somasi silakan aja mensomasi, tapi ya saya menanggapinya ya seperti ini. Kalau mengenai tuntutan, mau tuntut saya berapa miliar ya silakan aja, yang penting datanya jelas, kemudian legalitas, legal standingnya kuat gitu. Kalau asal nyebut nuntut nggak ada kekuatan legal standingnya, itu sama aja pemerasan, malak jadi jatuhnya itu. Orang nggak tahu apa-apa, gua tuntut lu 35 miliar, nggak ada dasar apa-apa, lu sama aja kayak malak tuh namanya.